Surya Paloh tidak akan pernah lupa pada kejadian ini. Sangat tidak mungkin jika PDIP berkoalisi dengan Nasdem. Jengkel juga ya, piye toh orang saya kan diem aja gini, minta ampun, betul loh. Nah ini juga kebetulan dari BRIN yang juga saya ditugasi oleh Pak Presiden. Saya sampai bilang, Pak, aku ini 57 terbalik loh, lah kok dikasih lagi tugas loh Pak. Mbak udah nggak usah Mbak, saya mau ibu, kan ibu ngerti. Ya memang iya sih, karena saya kan di pertanian, saya ngerti. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah loh, tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Buntut panjang yang semakin memanas ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Kini PDIP sudah membuatkan sebuah ancaman pada Nasdem. Berikut beberapa ancamannya. Gitu kan. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu, dan perebutan itu tentu kita tahu di ujungnya tuh akan ada semacam kesepakatan kira-kira. Tapi aspek-aspek lain dari kenekatan, sebutannya kenekatan Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan aja pasti ada reshuffle, yaitu Nasdem akan reshuffle, satu paket dengan P3 akan di reshuffle gitu, Pak Soeharto Monoarfa. Nah pada saat ini orang bersiap-siap kan, paling nggak 2-3 menteri akan reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti? Nah itu yang masalahnya, kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet, lalu merasa mending nggak, di luar aja tuh. Karena udah ada semacam psikologi, lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle, karena bebannya besar betul tuh. Nah banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecat lah.
Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu, lebih baik dia di-reshuffle karena udah berat itu. Sekarang dia mondar-mandir ke Amerika untuk nyari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada kegunjangan politik. Jadi ini enaknya tuh politik Indonesia, hal yang nggak direncanakan karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, nah terjadilah masalah ini. Kan Nasdem selalu dengan komitmen yang kritis untuk kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena itu, mau oposisi atau bukan oposisi, bukan itu yang jadi persoalan. Tapi Nasdem tetap akan kritis kepada siapa saja. Walaupun ada orangnya di dalam kabinet, Nasdem tetap akan kritis karena kepentingan rakyat, kepentingan negara. Yang tetap bersatu itu adalah bagian-bagian dari kehadiran partai ini. Seperti itu. Saya dengar, tapi belum pasti, kita ya tunggu nanti. Tapi ya beginilah, bagaimanapun yang harus kita jaga dalam sistem demokrasi yang ada, check and balance itu. Kalau begitu check and balance tidak ada lagi yang beroposisi, berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter atau bermonarki. Ya kalau nggak ada yang oposisi, ya Nasdem ada jadi oposisi. Selain Anies Baswedan orangnya pinter, di satu sisi Anies Baswedan mempunyai wibawa yang luar biasa. Kenapa Nasdem begitu jatuh hati pada Anies Baswedan? Bahkan partai-partai yang lain, seperti katanya Rocky Gerung, Anies Baswedan seperti bunga yang dikerumuni seorang kumbang, karena banyak partai yang meliriknya. Dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Ya. Nah. Ya, Partai Nasdem itu memfasilitasi, mendorong mereka-mereka di pilkada, bupati, wali kota, gubernur yang bukan dari partai, siapa saja yang mereka anggap kompeten, didukung, difasilitasi, dibantu semuanya. Jadi ini adalah sebuah sikap konsisten. Anak milenial Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih jeblosin Anies ke penjara, ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus. Nah di situ konyolnya tuh. Nah Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum dia disprindik mending gua pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau kayak orang Medan berpikir tuh. Jadi itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa tentu Pak Surya Paloh udah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya Surya Paloh orang yang udah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita melihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok udah mau pemilu, tapi karena ditunggu oleh sprindik. Kira-kira bagian-bagian itu.
Tapi memang unik, Anies Baswedan ini ya fenomenal aja kan. Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi. Sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi itu. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang begitu. Oh, kami akan teruskan. Ya buat apa? Dalam kontras hari-hari ini tentu orang ingin menghindar dari sphere of influence politik Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan diulurkan rakyat tuh. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses, ada aja yang sukses, yang nggak sukses. Tapi orang merasa udahlah, udah cukup lah. Era Pak Jokowi udahlah, kita ganti era lah. Kan bosen kan 7 tahun kan. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lo pas sukses apa nggak sukses orang mau anggap udah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politik Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan, ya Pak Jokowi juga cuma bisa kerja, apa bedanya tuh? Kerja kan sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Anies ambil alih isu itu tuh, jadi dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Pak Jokowi untuk kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja nggak ada hasilnya, mending narasi aja tuh. Jadi untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang lindungi Anies dengan mengatakan itu akan periode, jangan ada yang ganggu Anies, kira-kira begitu. Nah sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono.